Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Kota Guangzhou adalah ibu kota Provinsi Guangdong, Tiongkok. Wisata Guangzhou meliputi wisata alam, sejarah, budaya, hingga wisata kekinian yang romantis. Tempat wisata di Guangzhou memang sangat berkesan karena kota Guangzhou pernah menjadi kota terbesar di dunia pada abad ke-19 serta kota yang syarat dengan nilai sejarah dan politik perjuangan. Pesona tempat wisata di Guangzhou, China selalu saja memikat para turis untuk menuju ke sana. Guangzhou, sebuah kota terbesar di urutan ketiga setelah Beijing dan Shanghai. Orang-orang dulunya mengenal Guangzhou dengan nama Kanton. Iklim di Guangzhou lebih cenderung lebih baik dari kota-kota lain dengan durasi musim dingin yang cukup singkat dan tidak ekstrim, serta selalu disinari matahari sepanjang tahun membuat iklim di Guangzhou sangat bersahabat. Di Guangzhou, kalian akan melihat banyak sekali gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Hal ini disebabkan karena Guangzhou merupakan sebuah kota bisnis yang maju. Menariknya lagi, tidak hanya di sisi modern saja yang ditonjolkan dari kota ini, Guangzhou juga merupakan kota yang sempurna untuk perpaduan kota bisnis sekaligus kota yang kaya akan sejarah, tradisi, serta budaya. Berkat perpaduan itulah yang membuat para wisatawan dari segala penjuru dunia bersemangat untuk mengunjungi kota Guangzhou. Apakah kalian salah satunya? Mari kita lihat beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi, yang sayang untuk dilewatkan saat kalian berada di Guangzhou. Yang ke-1, Guangzhou Ocean World. Guangzhou Ocean World ini difungsikan sebagai salah satu pusat pendidikan dan penelitian ilmiah untuk berbagai biota laut. Tempat yang dibangun pada tahun 1988 ini termasuk salah satu tempat wisata di Guangzhou yang paling banyak diminati wisatawan. Dilihat secara arsitektural, bangunan ini sangat menarik karena berupa terowongan dan akuarium yang besar. Di tempat wisata ini Anda dapat mendapati banyak ruang pameran yang dilengkapi dengan sistem berteknologi tinggi yang canggih dan dilengkapi dengan atraksi menarik dari berbagai biota laut. Jika Anda berkunjung ke Guangzhou, jangan lupa untuk Anda berkunjung ke Guangzhou Ocean World ini ya guys. Yang kedua, Samian Island. Destinasi yang kondang dan harus masuk dalam daftar liburan adalah Samian Island. Untuk Anda yang ingin mencari ketenangan saat berwisata, Anda dapat mengunjungi Samian Island yang merupakan sebuah pulau yang berada di tengah-tengah sungai. Jadi, Anda jangan berpikir bahwa ini adalah pulau tropis yang dilengkapi dengan pantai berpasir putih. Pulau ini sangat indah dan nyaman bagi pejalan kaki dan juga pernah bertahan dari serangan ketika Perang Opium Kedua. Ada banyak bangunan peninggalan kolonial serta taman-taman yang cocok untuk bersantai dan juga Anda dapat menikmati keunikan pulau ini. Bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial di pulau ini masih dirawat sehingga terlihat mempesona. Belum lagi taman-taman dan jalanan di Samian Island ini begitu bersih, rapi, dan terawat. Berada di Samian Island akan membuat Anda merasa seperti sedang berjalan-jalan di Eropa. Yang ketiga, Canton Tower. Berikutnya Anda bisa menjadikan Canton Tower sebagai tujuan yang sangat menarik. Tower yang cantik ini juga dikenal dengan Menara Guangzhou TV dan lokasinya dekat dengan Chigang Pagoda. Dibuka sejak September 2010 bertepatan saat menjadi tuan rumah untuk Asia Games 2010, Menara Canton setinggi 604 meter ini menjadikannya menara tertinggi di China dan tertinggi ketiga di dunia. Menara ini menunjukkan semangat Guangzhou yang dinamis menyambut tantangan dan merangkul dunia serta memiliki desain yang begitu unik. Tempat wisata ini ketika malam hari akan berlimpah cahaya warna-warni pelangi yang memberikan kesan futuristik. Di dalam menara juga terdapat beberapa food court, ruang pameran, observatorium, ruang konferensi, berbagai toko dan wahana permainan. Pesonanya memang akan berkali-kali lipat makin menawan saat malam hari. Wahana Skydrop menempati tempat super tertinggi antara 455 dan 485 meter. Itu memegang gelar Guinness World Records, The Highest Trail Ride. Ini menawarkan dua gaya, sitting drop tradisional dan standing drop yang jatuh bebas. Jadi butuh keberanian untuk mencobanya. 488 lookout terletak di tiang antena atas Canton Tower di ketinggian 488 meter. Merupakan tempat tertinggi yang bisa dijangkau pengunjung. Itu adalah pemegang rekor dunia Guinness, dek observasi tertinggi dari 2012 hingga 2014. Berdiri tinggi di sana, pengunjung dapat memiliki akses 360 derajat untuk melihat pemandangan penuh kota Guangzhou. Ini adalah lokasi yang tidak tertandingi untuk mengalami pemandangan panorama dan merasakan ketinggian Guangzhou yang luar biasa. Begitu juga 450 lookout adalah platform luar ruangan di puncak Canton Tower. 450 lookout ini memiliki titik fotografi terbaik. Itu adalah tempat yang tepat untuk mengambil foto di platform ini. Bubble Tram adalah wahana pertualangan paling populer di Canton Tower dan tertinggi di dunia. Terdiri dari 16 kabin bulat tamasya kristal yang berputar dengan mulus di sepanjang lintasan. Dibutuhkan 6 pengunjung untuk perjalanan 20 menit untuk satu lingkaran.
Sightseeing Observation Deck memiliki dua tema langit biru dan awan putih setinggi 428 meter serta langit berbintang di malam hari setinggi 433 meter. Berjalan di aula, Anda dapat melihat arsitektur kota yang dibangun di poros tengah baru dan pemandangan di sepanjang Sungai Mutiara. Rasakan sensasi berdiri di Glass Walk yang terbuat dari kaca lapis ganda transparan menawarkan Anda melihat kota di bawah kaki. Pengunjung tentu bisa naik ke atas menara dengan membayar karcis ya guys. Jadi di sini Anda bisa menikmati pemandangan kota Guangzhou dari atas ketinggian yang Anda inginkan. Yang keempat, Huaisheng Mosque. Ini merupakan masjid tertua yang ada di Guangzhou. Nama Huaisheng sendiri diberikan sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Masjid ini sudah berusia sekitar 1.300 tahun dengan arsitektur yang bergaya campuran tradisional China dan Arab, juga terdapat beberapa lukisan kaligrafi dan juga tulisan berbahasa China yang terpajang di tembok dan pilar-pilar masjid. Masjid ini juga menjadi salah satu masjid yang paling populer di negara China. Pagoda cahaya ataupun menara masjid terletak tepat di depan balai utama. Menara tersebut merupakan fitur yang paling menonjol dari Masjid Huaisheng. Masjid ini memiliki sebutan lain yang bernama Masjid Guangta yang memiliki arti menara cahaya yang terdapat sebuah menara mercusuar setinggi 36 meter. Masjid ini sekarang telah ditetapkan menjadi Masjid Cagar Budaya yang dilindungi oleh pemerintah China sejak tahun 1996. Menara mercusuar sendiri berfungsi untuk mengumandangkan azan, sekaligus berfungsi untuk membantu navigasi perahu yang melintasi Sungai Chujiang. Di kawasan sekitar masjid ini pun terdapat tempat bagi komunitas muslim yaitu Asosiasi Islam Guangzhou dan Masyarakat Penelitian Budaya Sejarah Guangzhou Hui. Yang kelima, Sun Yat-sen Memorial Hall. Guangzhou Memorial Hall adalah tugu peringatan untuk Sun Yat-sen yang merupakan presiden pertama Tiongkok. Bentuknya seperti segi 8, ini adalah salah satu tugu peringatan di Guangzhou. Memiliki penampilan yang megah dan juga merupakan tempat penting untuk pertemuan dan pertunjukan besar. Dari depan gedung ini terlihat mengusung desain artistik kuno khas negeri tirai bambu, yaitu bangunan dengan bentuk segi 8. Balai peringatan Sun Yat-sen ini dibangun untuk memperingati kontribusi Sun Zhongshan. Sun Zhongshan adalah nama Mandarin Sun Yat-sen. Dia adalah pendahulu besar revolusi Tiongkok untuk demokrasi. Bangunan aslinya disumbangkan oleh orang-orang di Guangzhou dan Tionghoa perantauan dan secara resmi terdaftar sebagai salah satu peninggalan budaya kelas 1 di Provinsi Guangdong. Jadi saat ke Guangzhou, jangan lupa untuk mampir ke sebuah museum yang diberi nama Sun Yat-sen Memorial Hall ya guys. Jadi seperti museum-museum lain, di dalam Sun Yat-sen Memorial Hall juga terdapat ruang auditorium yang biasa dipakai untuk menggelar pertunjukan. Jika tidak sedang ada pertunjukan, Anda bisa tetap masuk untuk sekedar melihat koleksi foto-foto yang dipajang di dalam museum yang bersejarah ini. Yang keenam, Opera House Guangzhou. Guangzhou Opera House merupakan gedung teater yang besar dan indah. Keindahan gedung yang diresmikan pada bulan Mei 2010 ini tidak lepas dari peran arsitek Zaha Hadid yang berasal dari Irak. Gedung yang dibangun menghadap Sungai Pearl ini membutuhkan waktu 5 tahun dalam pembangunannya. Struktur bangunan tempat wisata ini terdiri dari granit dan rangka baja kaca. Interior gedung ini pun sangat menakjubkan dan memiliki auditorium yang asimetris. Agak tidak lazim memang, tetapi suasananya yang artistik pas sebagai tempat menonton opera yang dramatis. Terdapat 3 ruang di dalamnya termasuk kantor. Aula utama adalah yang terbesar dari 2 aula dengan kapasitas tempat duduk sekitar 1.800 orang dan berisi teknologi akustik terkini. Ini adalah rumah bagi orkestra simfoni Guangzhou dan menyelenggarakan berbagai pertunjukan musik sepanjang tahun. Aula kecil dapat menampung hingga 400 orang dan biasanya menampilkan seni pertunjukan, konser, dan opera sepanjang tahun. Gedung Opera Guangzhou bukan hanya bangunan yang indah, tapi juga merupakan fasilitas canggih, dilengkapi dengan teknologi audio dan visual terbaru, menjadikannya salah satu gedung opera paling berteknologi maju di dunia. Gedung Opera Guangzhou juga merupakan rumah bagi sejumlah toko yang menjual segala sesuatu mulai dari cenderamata hingga buku tentang arsitektur. Gedung Opera Guangzhou adalah simbol pertumbuhan ekonomi dan budaya China. Yang ketujuh, Sacred Hall Cathedral. Walaupun mayoritas penduduk Guangzhou memeluk agama Buddha, tetapi di Guangzhou ada suatu tempat wisata yang berupa gereja bagi umat Nasrani. Sacred Hall Cathedral atau dikenal sebagai Gereja Hati Kudus. Katedral Hati Kudus Guangzhou adalah salah satu gereja bergaya gotik yang paling megah di Asia Tenggara, dengan menara yang menjulang tinggi dan ukiran batu yang rumit yang mengusung desain arsitektur ala Eropa klasik. Katedral ini wajib dikunjungi bagi pengunjung Guangzhou. Gereja ini terletak di jantung kota tua dan menjadi pemandangan yang mengesankan jika dilihat dari jauh. Di sekitar gereja juga terdapat pasar yang menjual berbagai kebutuhan termasuk souvenir ataupun oleh-oleh khas Guangzhou. Tidak heran gereja yang berumur lebih dari 130 tahun ini tidak hanya menjadi tujuan bagi umat Katolik yang ingin beribadah, tetapi juga bagi para wisatawan. Gerbang gereja ini dibuka pukul 2.30 siang hari dan para pengunjung dapat masuk tanpa dikenakan biaya apapun. Yang ke-8, Pearl River. Membahas tentang kota Guangzhou tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Pearl River atau disebut juga dengan Sungai Mutiara, sebuah
sungai yang indah yang terpanjang ketiga di China. Aktivitas wisata di Pearl River ini sangatlah populer dan hits di kalangan wisatawan adalah menjelajah keindahan sungai tersebut. View utama dari Pearl River adalah perpaduan pesona alam dengan arsitektur kota yang modern. Untuk mendapatkan kesan yang tak terlupakan saat menyusuri sungai Pearl, cobalah untuk berpesiar dengan Pearl River Night Cruise. Pilih tempat duduk area standar yang menawarkan Anda kursi di lantai 1 dan 2. Sementara itu, area VIP berada di lantai atas. Puaskan lidah Anda di buffet hall. Cocok bagi peserta yang ingin berlayar dan bersantap pada saat yang sama dengan waktu keberangkatan yang bervariasi untuk dipilih. Ini jelas merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat Anda lewatkan. Nikmati pemandangan indah dari Cakrawala Kota dan sekitarnya. Inilah cara terbaik untuk melihat budaya Guangzhou. Mengingat letak Guangzhou yang berada di tepi Sungai Pearl, maka banyak sekali objek wisata unik dan bersejarah yang bisa dilihat saat berpesiar. Dengan durasi 70 hingga 110 menit, kalian akan mendapatkan pengalaman baru berpesiar di malam hari sambil menikmati panorama kota Guangzhou. Terlihatlah kerlap-kerlip lampu kota berpadu dengan keindahan Pearl River sehingga menyajikan suasana yang romantis bagi para pengunjung. Yang ke-9, Guangzhou Circle Mansion. Guangzhou Circle terletak di tepi Pearl River, Sungai Chujiang dan di sepanjang Jalan Dongsa di distrik Liwan. Di depan gedung ini terdapat alun-alun untuk publik. Guangzhou Circle adalah rumah bagi sejumlah bisnis dan organisasi termasuk bank, restoran, kafe, hingga shopping mall. Ada juga hotel mewah dan berkelas yang terletak di dalam lingkaran. Bisnis dan organisasi yang berlokasi di dalam Guangzhou Circle menyediakan berbagai layanan dan produk yang populer di kalangan penduduk lokal hingga turis. Gedung unik ini berbentuk donat emas yang didesain oleh arsitek Italia Giuseppe Di Pasquale. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2013, memiliki 33 lantai dan tinggi 138 meter. Gedung ini sekarang merupakan kantor utama Honda Xingye Group dan bursa plastik kuantum terbesar di dunia. Saat mendesain gedung ini terinspirasi oleh tradisi China seperti lempengan batu giok, koin kuno China dan huruf Mandarin. Karena lokasinya di tepi sungai, ketika dipantulkan oleh air, bayangan Guangzhou Circle membentuk angka 8, angka populer dalam budaya Tiongkok karena hubungannya dengan kemakmuran dan juga simbol tidak terbatas. Dinding depan dan belakang bangunan dilapisi dengan plat tembaga, sedangkan dinding samping yang melengkung dibentuk oleh serangkaian kotak bujur sangkar berlapis kaca. Guangzhou Circle adalah tempat berkumpul yang populer bagi penduduk lokal dan turis, terutama di malam hari. Di saat gemerlap lampu, bangunan ini menyala terang. Tidak jarang melihat orang duduk di bangku atau berjalan di sekitar lingkaran sambil menikmati pemandangan dan suara kota. Gedung berbentuk lingkaran juga merupakan tempat yang populer bagi orang-orang untuk mengambil foto. Yang ke-10, Guangdong Museum. Museum Guangdong adalah salah satu dari 4 bangunan tenggara budaya utama untuk pusat finansial baru di Chujiang, Xincheng, atau kota kecil Sungai Mutiara di Guangzhou. Museum 5 lantai ini memiliki 4 ruang pameran besar dengan koleksi lebih dari 130.000 benda. Dikonsep sebagai sebuah alegori dari artefak antik Tiongkok yang dipahat tanpa celah dan rumit, seperti kotak pernis, bola gading, mangkuk giok, atau tangki perunggu yang mengumpulkan dan merefleksikan harta karun dari masa ke masa. Museum baru ini tidak hanya dirancang untuk menampung berbagai macam benda-benda harta karun yang menarik, tapi juga dirancang sebagai objek berharga yang sangat menarik yang direnungkan untuk menjadi ikon budaya yang dapat dikenali, memberikan pengunjung tur dan pengalaman yang tak terlupakan tentang sejarah dan kearifan tradisional provinsi setempat, serta berkontribusi pada apresiasi dan peningkatan identitas budaya kota. Yang ke-11, Dafo Temple. Ini telah menjadi kuil selama hampir 1100 tahun. Awalnya dibangun di bawah perintah Kaisar Liu Yan dari dinasti Han Selatan. Kemudian sempat direnovasi kuilnya menjadi lebih indah. Kuil ini merupakan salah satu kuil terbesar di Guangzhou. Ada banyak karya seni yang berhubungan dengan Buddha di seluruh properti. Kuil ini dibangun dengan ornamen kayu yang berkualitas. Jika beruntung, kita juga dapat menyaksikan kebaktian doa dan nyanyian yang sedang berlangsung. Kalian dapat menemukan kuil ini ketika kalian berjalan di sekitar area perbelanjaan terkenal di Beijing Road. Memiliki halaman yang indah dengan pohon-pohon kuno dan bangunan dengan patung, mozaik, dan lukisan yang indah. Apalagi jika kalian datang pada saat malam hari, maka akan terlihat lebih indah dengan pencahayaannya. Tidak ada biaya masuk, tetapi Anda dapat memberikan sedikit sumbangan. Kuil Dafo benar-benar menakjubkan dan di dalamnya terdapat prasmanan vegetarian besar yang diisi dengan makanan paling lezat, intinya dengan harga yang murah. Yang ke-12,
Mausoleum of the Nanyeking. Mausoleum of the Nanyeking merupakan tempat wisata di Guangzhou yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari budaya China tempo dulu, terutama pada masa kerajaan dinasti Han. Tempat ini terletak di Qifang Bay yang dibuka sejak tanggal 8 Februari 1988. Tempat ini merupakan makam dinasti Han yang paling tua dan terbesar. Dengan luas sekitar 14.000 meter persegi dan terdiri dari 10 ruang pameran, museum ini telah berhasil menjadi salah satu museum yang paling banyak diminati wisatawan di dunia dan termasuk museum yang paling top di dunia. Di dalam museum ini Anda juga bisa menikmati ribuan benda peninggalan budaya, terutama yang dibuat dari bahan tanah liat dan perunggu. Salah satu koleksi yang menarik dari museum ini adalah pakaian sutra giok yang dibuat dari 2.291 lembar giok. Museum ini terasa semakin unik karena lokasinya yang tersembunyi dan berada di kedalaman 20 meter bawah tanah serta tertinggi dari 750 batu besar mural dengan warna-warni yang sangat unik. Yang ke-13, Flower City Square. Flower City Square dikenal dengan City Living Room Guangzhou yang dibuka penuh untuk umum sejak Oktober 2010. Alun-alun ini terletak di pusat Zhujiang New Town, landmark baru kota Guangzhou. Dimulai dari Jalan Xianchun di timur dan membentang di Jalan Huaxia di barat, Jalan Huangpu di utara dan Haixinsha di selatan. Meliputi area seluas 560.000 meter persegi, ada lebih dari 600 pohon ditanam di alun-alun. Sekitar 2 km jalan papan kayu berjalan dan danau pulau terapung seluas lebih dari 15.000 meter persegi dirancang di alun-alun. Di malam hari lampu-lampu Taman Bunga City Square bersinar terang, sangat mengesankan bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan malam Guangzhou di sini. Festival Pencahayaan Internasional Guangzhou diadakan di Flower City Square pada akhir tahun setiap tahunnya sejak tahun 2011. Festival ini terdaftar sebagai 3 festival pencahayaan utama dunia bersama dengan Prancis dan Sydney. Konser pencahayaan lapangan Kota Bunga diadakan selama festival musim semi setiap tahun dengan menara Guangzhou sebagai pusatnya dan 2 tepian Sungai Mutiara sebagai latar belakangnya. Yang ke-14, Pearl Pier Bar Street. Terletak di sepanjang Pearl River yang indah, Anda tidak hanya akan memiliki pengalaman mengagumi pemandangan malam yang indah dan mempelajari budaya dan berkumpulnya bar dan pub bergaya barat di sini, dan juga bertemu dengan banyak wisatawan asing lainnya yang datang ke sini untuk kehidupan malam yang romantis. Distrik yang mengekspresikan budaya dan seni bir utama pada umumnya yang khusus dan spesifik, dan telah didorong dengan munculnya festival bir pertama menjadi Festival Guangzhou di kota. Angin sejuk bertiup, sedikit mabuk bir segar yang diseduh dengan hidangan otentik yang dibuat oleh koki eksotis, musik gaya balova, grup tari panas dan penampilan band serta sorakan hangat dari Cheers. Pearl River pun menjadi lebih bersinar. Akan terlihat ramai di lantai atas. Arena terbuka, terdapat nightclub dan bar restoran. Bersantai dengan makanan enak, bir, wine, koktail sambil menikmati indahnya Pearl River dan Liege Bridge. Jembatan yang indah akan cahayanya di malam hari. Di lantai bawahnya, Anda akan menemukan restoran, belanja, serta tempat yang populer di sini yaitu terowongan modisa dan juga dapat berfoto dengan lukisan-lukisan mural. Disarankan untuk mengunjungi Party Pier John setelah pukul 8 malam, ketika banyak wisatawan yang datang dan tempat ini menjadi panas. Anda bisa naik taksi maupun tram untuk menuju ke sini. Yang ke-15, Olympic Park Central. Terletak di jantung distrik bisnis pusat Guangzhou yang baru, dibuka pada tahun 2016. Park Central adalah bangunan bertingkat rendah berdiri setinggi 24 meter dengan 2 tingkat di atas tanah dan 3 tingkat di bawah tanah. Desain dari Park Central menggambarkan simbol perdamaian, keharmonisan, dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Arsitekturnya merujuk pada double fish dalam bentuk struktur atap baja. Kedua bangunan itu melengkung di sekitar taman tengah dan dihubungkan oleh jembatan penyeberangan di salah satu ujungnya. Lalu seperti mall pada umumnya, area indoor Park Central tentunya terdiri dari pusat perbelanjaan, restoran, dan hiburan atau bioskop. Di outdoornya adalah taman terbuka yang terdapat tanaman dan juga pepohonan di sekelilingnya, termasuk salah satu mall dengan desain unik di dunia. Selain tempat berbelanja, jika merasa kelelahan, Anda juga dapat bersantai sambil menikmati taman yang indah. Dan saat malam hari di mana cahaya menerangi seluruh bangunan ini yang terlihat menakjubkan. Yang ke-16, Chimelong Paradise. Ingin liburan ke Guangzhou yang menyenangkan? Anda bisa menjadikan Chimelong Paradise sebagai tujuan, terutama jika mengajak anak-anak Anda, karena ada banyak wahana permainan yang bisa Anda temukan di wisata yang dibuka tahun 2006 ini. Anda akan ditawarkan sekitar 70 wahana permainan dan diantaranya sudah pernah mendapatkan penghargaan tingkat internasional, seperti menjajal inversion roller coaster dengan panjang 850 meter, yang kabarnya wahana ini telah tercatat ke dalam Guinness Book Record. Kawasan ini juga menyediakan zona untuk anak-anak yang bernama Happy Amusement Park. Zona ini dirancang dengan mengadopsi desain dari negeri dongeng. Di dalamnya sudah disediakan berbagai jenis wahana yang tentunya akan membuat anak-anak senang bersama keluarganya. Terdapat beberapa zona yaitu
Whirlwind Island, Scream Zone, Happy Fantasyland, Rainbow Bay, dan juga ada barang-barang lain seperti teater 4D tercanggih di dunia, kuil hutan, pertarungan air super, dan hal-hal seru dan lucu lainnya untuk Anda jelajahi. Cimelong Paradise ini memiliki 8 wahana pemegang rekor dunia termasuk dive coaster, motorbike launch coaster, 10 inversion roller coaster half pipe, Young Star Roller Coaster, Splash Battle, Giant Frisbee, Stunt Show, dan teater 4D tercanggih di dunia. Selain wahana permainan, disajikan trik sulap, lagu, dan tarian akrobat dan parade mobil mewah di sepanjang taman hiburan Cimelong Paradise yang dipastikan mampu memikat hati Anda. Yang jelas, wisata Guangzhou ini akan mengajak untuk bersenang-senang. Yang ke-17, Beijing Road Street. Meriah, ramai, dan sibuk adalah ciri khas Beijing Road yang merupakan jalan komersial di pusat Guangzhou. Jalan ini telah menjadi jalan utama Guangzhou selama sebagian besar sejarahnya. Di lokasi yang bebas mobil ini terdapat puluhan toko yang bisa dijelajahi, termasuk butik desainer, toko perhiasan, toko buku, supermarket, dan toko yang menjual barang-barang produk lokal seperti sulaman, pahatan, dan teh herbal. Jangan ragu-ragu menawar di toko lokal karena banyak sekali barang murah yang bisa ditemukan. Berbeloklah ke jalan-jalan di sisi Beijing Road. Di situ dapat ditemukan berbagai toko yang menjual pakaian dengan harga terjangkau. Setelah itu bersantailah sejenak dengan berjalan-jalan melewati gapura air. Dua penyemprotan air paralel yang menciptakan bentuk setengah melingkar seperti gapura. Beijing Road bukan hanya tempat tujuan belanja, terdapat pula sejumlah tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Beijing Road dipenuhi pedagang asongan. Mereka terkadang agak memaksa, jadi bila tidak tertarik dengan barang yang mereka jual, sebaiknya Anda tolaklah dengan sopan tetapi tegas. Beristirahatlah sejenak dari berjalan-jalan dan berbelanja untuk menikmati makanan di salah satu kafe dan restoran di sepanjang jalan itu. Temukan berbagai makanan mulai dari masakan Kanton setempat hingga masakan dari negara lain. Jika ingin menikmati suasana, datanglah pada malam hari ketika jalanan diterangi cahaya neon. Pada malam hari Beijing Road bahkan lebih meriah daripada siang hari. Yang ke-18, Guangzhou Gymnasium. Gymnasium Guangzhou dibuka pada tahun 2001 dan merupakan tempat serbaguna. Ini adalah gedung dari Guangzhou Power Club sepak bola profesional China. Stadion ini menyelenggarakan berbagai acara olahraga seperti bola basket, tenis meja, sepak bola, dan banyak acara olahraga lainnya untuk klub lokal. Stadion ini juga digunakan untuk konser beserta acara musik. Stadion Indoor Guangzhou Gymnasium telah secara mengesankan meningkatkan fasilitasnya dengan tampilan LED yang terbaru. Terdiri dari tampilan arena multisisi, tampilan ini bersama dengan tampilan LED tambahan yang dipasang di sekitar arena dipasang oleh MR LED dengan tempat serbaguna yang digunakan secara luas untuk olahraga dalam ruangan, termasuk liga bola basket yang sangat populer, dan display merupakan tambahan yang bagus. Jika Anda berkunjung ke Guangzhou, tidak ada salahnya Anda mampir ke Guangzhou Gymnasium ini. Yang ke-19, Sangxiaqiu Street. Sangxiaqiu terdiri dari arsitektur unik dan histori berdasarkan tonglau dan kedai teh, menampilkan karakteristik gaya Eropa dan China. Terdapat sekelompok toko-toko tua yang terkenal seperti Guangzhou Garment Store, Herring Shoes, dan Head Shoes. Kemudian ada Dalu Cloth dan Watch Store. Sangxiaqiu sangat populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Oleh sebab itu, tempat ini selalu dipadati oleh orang-orang mobil serta sepeda. Jika ingin berbelanja di Sangxiaqiu, persiapkan kemampuan tawar-menawar kalian dengan baik. Harga dari semua produk yang ada di sini bisa ditawar hingga setengahnya jika kalian jago menawar. Umumnya harga di sini lebih rendah dari Beijing Road. Produk-produknya pun cukup lengkap, mulai dari barang untuk oleh-oleh, bahkan makanan juga tersedia di Sangxiaqiu. Terdapat banyak restoran terkenal dan makanan jalanan dengan cita rasa lokal, termasuk restoran Guangzhou, restoran Tao Tao Chu, restoran Lianxiang, dan Tao Tao Jahe, kemudian mie pangsit. Jadi untuk jalan ke sini jangan hanya siapin uang yang cukup, tetapi kalian juga harus siapin stamina dan waktu ya guys, karena jalan ini sangat panjang sekali. Jalan ini tak ramai dan termasuk di hari biasa, terutama malam harinya. Suasana malam pun lebih hidup atau meriah saat diterangi dengan cahaya neon. Yang ke-20, Mall di Guangzhou, Tianhe T-Mall. T-Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan termodern di Guangzhou dan masih termasuk middle price mall. Anda dapat menemukan banyak merek internasional ternama di sana dan sangat nyaman. Anda dapat menemukan banyak makanan untuk dimakan, kemudian KTV untuk hiburan, dan tempat bersantai populer lainnya di sini. Mall ini selalu ramai didatangi pengunjung lokal dan wisatawan. Di lantai bawah terdapat Ion yang cukup modern dan bersih. T-Mall juga terkenal dengan arena bermain game atau game center yang terlengkap dan terbesar di Guangzhou. Anhua Mall Guangzhou. Proyek mall ini menjadikan
menjadikannya sebagai pusat perbelanjaan modern yang memadukan 3 bentuk bisnis, kehidupan, kemudian pariwisata budaya beserta rumah. Ini termasuk taman hiburan Happy Boat, super eskalator, koridor kaca udara dalam ruangan, dan pendaftaran pernikahan di distrik Bayan Guangzhou yang semuanya menunjukkan karakteristik eksklusif dari pusat perbelanjaan modern. Pengalaman penuh telah menciptakan kehidupan yang pintar, wisata budaya dan pengalaman rumah di Guangzhou dengan menggunakan manajemen pintar dan platform ekspansi Internet Heart adalah model luar biasa dari transformasi dan peningkatan bisnis modern serta perbaruan perkotaan di Guangzhou dan bahkan China. Haicheng Shopping Mall. Di dalam mall ini terlihat seperti mall pada umumnya, terdapat restoran, berbagai toko dengan merek ternama. Mall ini berada di underground 2 tingkat ke bawah dan tema mall ini semi outdoor gitu ya guys. Jadi ada pohon-pohon yang ditanam sehingga terlihat asri dan terdapat air mancur di tengah mall juga. Pada malam hari cahaya dari lampu-lampunya akan menerangi mall ini yang terlihat indah loh guys. Jadi apalagi dikelilingi bangunan-bangunan yang megah dan tinggi. Bagian paling atas terdapat taman yang lumayan luas, jadi Anda juga bisa bersantai sembari menikmati indahnya di sekeliling mall ini. Wanda Mall. Di dalamnya Anda tidak hanya akan menemukan kompleks besar yang berisi tempat hiburan dan belanja, toko elektronik, tetapi juga hotel, Hilton, dan bioskop IMAX. Dalam pusat belanja ini sendiri Anda akan menemukan berbagai brand dan merek ternama yang trendy dengan kelas internasional. Bahkan ada beberapa yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Selain tempat berbelanja, Anda juga bisa menikmati berbagai restoran yang ada di kompleks ini. Selain waralaba fast food yang terkenal, ada banyak restoran kelas atas yang menyajikan masakan Asia. Mall cukup unik dikarenakan di samping mallnya terdapat walking street yang di atas langit-langitnya dihias dengan LED screen. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.